Apa yang terjadi jika ada jepitan pada saraf tulang belakang? Yuk kita pelajari ya dengan analogi. Nah, analoginya gini. Eh, Tubuh kita ini kan ada otak, ada tulang belakang dan ada saraf-sarafnya. Nah, kita analogikan otaknya itu adalah toren air. Tulang belakang adalah pipanya dan sendi-sendi tulang belakang itu adalah keran-kerannya. Nah, jadi percuma nih kalau si toren air isinya penuh atau otaknya isinya bagus gitu ya, sinyalnya bagus. Cuman nanti di satu titik ada keran yang mampet, yang tidak terbuka. Jadi kalau di sini adalah keran yang tidak terbuka, tapi kalau di sini adalah tulang belakang yang terkena subluksasi, jadi menjepit saraf. Nah, jadi ketika terjepit saraf terjadi subluksasi, apa yang terjadi? Akhirnya kerannya mampet atau sinyalnya kalau di sini di tubuh manusia itu sinyalnya akan terganggu, sinyal sarafnya. Nah, memangnya apa sih yang terjadi kalau sinyal saraf itu terganggu atau terjepit? Nah, namanya adalah subluksasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Namanya adalah subluksasi. Ini lihat aja langsung nomor 2 ya. Subluxation can reduce nerve impulse by 60%. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau terjadi subluksasi bisa mengurangi impuls saraf sebanyak 60%. Jadi lebih dari setengahnya itu impulsnya tuh hilang. Nah, ini penelitian dari siapa? Ini bukan kata saya ya. Jadi ini penelitian dari Chung Ha-soo PhD dari Universitas Colorado Amerika. Jadi ini memang ada penelitiannya. Nah, tapi apa sih subluxasi itu atau subluxation itu? Nah, ini terdiri dari 3 kata. Sub, lux, sama Asian ya. Sub itu artinya di bawah. Lux itu artinya light atau ringan. Nah, Asian itu artinya berakibat pada. Nah, kalau ketiga ini digabungkan akan menjadi sebuah kalimat yang kira-kira bunyinya begini. Pergeseran ringan yang menyebabkan jepitan pada saraf dan berakibat menurunnya impuls saraf gitu ya. Jadi subluksasi itu berarti itu jepitan yang mengakibatkan impuls saraf menurun. Nah, gambaran itu kayak gini nih kira-kira kalau subluksasi. Ini normal ya, tulang belakang normal. Nah, ini kalau subluksasi itu ada yang bergeser sedikit seperti ini. Tapi sebetulnya di dunia nyata ini tuh tidak terlalu bergeser seperti ini, bahkan hampir tidak terlihat ya, tidak terlihat. Cuman efeknya tuh sangat terlihat. Jadi belum tentu bergeser seperti ini, cuman efeknya jepitannya tuh bisa terlihat dan sangat terasa. Ini kalau di tulang belakang. Nah, tapi kalau di sendi-sendi lain seperti apa? Ini bedanya ya. Kalau dislokasi lihat ya, ini tulangnya tuh keluar benar-benar keluar dari bonggolnya. Tapi kalau subluksasi ini keluarnya cuma sedikit ya, keluar sedikit. Tapi kalau dislokasi dia benar-benar keluar. Ini bedanya subluksasi dengan dislokasi. Nah, apa yang terjadi kalau subluksasi tadi terjadi ya? Nah, yang paling ringan itu adalah saraf terjepit. Nah, ketika terjepit ya tadi ya, impuls saraf menurun sampai 60%, nanti kinerja organ akan turun dan anggota tubuh juga bermasalah. Contohnya ini dia sarafnya terjepit di lumbar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saraf yang ke bawah impulsnya menurun, kakinya bisa jadi lemah, bisa jadi sakit, semutan, mati rasa, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau itu kan subluksasi ya, kalau jepitannya kecil, sedikit. Nah, kalau sudah parah gimana hasilnya? Hasilnya ya ini, pakai kursi roda, lumpuh kalau memang dia kenanya di saraf tulang belakang. Jadi kalau memang jepitannya sudah parah ya, akhirnya impulsnya bukan cuma 60%, cuma 100% akan hilang. Berarti nanti impuls yang ke kaki mati, kaki nggak bisa digerakkan. Itulah terjadi kalau nanti subluksasinya sudah parah. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan? Ya udah, berarti yang kita lakukan adalah di terapi sedini mungkin ya. Terapinya apa aja? Terserah teman-teman. Tapi kalau memang tadi terjadi subluksasi, berarti terapinya harus yang berhubungan dan langsung menuju pada pusat sasaran, yaitu untuk membetulkan saraf-saraf tulang belakang atau sendi-sendi yang bermasalah tadi. Kenapa saraf tulang belakang? Karena memang tadi ya, kayak seperti tadi gambarnya. Ya, ini kita ulang lagi dikit. Nah, keran ini adalah tulang belakang. Kalau ini bermasalah tulang belakangnya, nanti akan jepit sarafnya. Ketika sarafnya ini terjepit, mati di sininya, makanya yang harus dibuka ya di sininya, berarti ya di tulang belakangnya. Kira-kira seperti itu. Moga-moga ini bisa jadi gambaran teman-teman tentang yang namanya subluksasi dengan analogi sederhana ini. Semoga ini bisa membantu terus belajar terapi bersama Kironesia.